Hujan rintik-rintik sejak subuh menyelimuti kota Melaka. Malaysia meninggalkan aroma tanah basah yang pekat di udara. Amir berdiri di depan sebuah kedai kecil di kampung Bukit Serindit, memeriksa ulang perlengkapan pendakian. Dua teman prianya, Farid dan Hafiz, sibuk pasokan air, sementara dua teman wanita mereka, Nadia dan Zafira, duduk di bangku kayu menunggu van sewaan tiba. Gunung Ledang bukan tempat asing bagi warga sekitar. Setiap orang tahu legenda Putri Gunung Ledang, tetapi versi yang beredar di kampung ini jauh lebih gelap. Pemilik kedai, Pak Man, memandang mereka tanpa senyum. "Kamu semua mau naik ledang hari ini?" tanyanya sambil mengusap janggut tipisnya. Amir mengangguk. "Iya, Pakcik. Cuacanya kelihatan aman." Pak Man menghampiri mereka, tatapannya berat, seolah sedang menilai siapa yang paling mungkin membuat masalah. "Dengar baik-baik, jangan bawa apapun turun dari sana. Kalau kalian lihat kain merah, selendang, pita, apapun bentuknya, jangan sentuh." Suaranya merendah, seperti mengulang peringatan yang sudah terlalu sering disampaikan. Nadia mencoba mencairkan suasana dengan senyum kecil. "Kami tahu pantangannya, Pakcik." Tapi Pak Man tetap tak tersenyum. Orang tahu, tapi tetap melanggar. Dan tidak semua sempat pulang untuk menyesalinya. Ucapan itu membuat suasana mendadak hening. Bahkan Hafiz, yang biasanya paling santai, hanya merapatkan ranselnya tanpa suara. Van datang beberapa menit kemudian, dan mereka berangkat. Namun tatapan Pak Man dan peringatannya mengikuti mereka sepanjang perjalanan. Mereka berlima tidak berlama di puncak. Setelah puas menikmati pemandangan dari puncak, mereka pun bergegas turun. Setengah perjalanan di sekitar pohon besar dekat sungai kecil pertengahan trek, Nadia melihat sesuatu. Nadia berdiri menatap sesuatu yang tersangkut di antara akar pohon besar. Amir menghampiri. "Kenapa? Kamu lihat apa?" Tanpa menjawab, Nadia membungkuk dan mengangkatnya. Kain merah. Lembut, tipis, seperti selendang tradisional lama. Warnanya sudah sedikit pudar, tetapi merahnya masih tampak seperti darah segar. "Nadia!" Amir hampir berteriak. "Taruh, kamu dengar apa kata Pak Man?" Nadia menatap kain itu dengan ekspresi kagum. "Cantik, kalau dipakai buat selendang pasti bagus," ucapnya. Farid mendekat dan mencoba menarik lengannya. "Jangan dibawa. Taruh kembali." Namun genggaman Nadia justru semakin kuat. "Aku bawa sebentar aja. Nggak apa-apa kok." "Nadia, jangan. Kita sudah diingatkan buat nggak bawa apapun yang ada di sini," ucap Farid tegas. Wajah Nadia cemberut, namun tidak bisa mengatakan apapun. Ia terpaksa meletakkan selendang itu lagi. Amir menghela nafas lega. Lalu ia mulai melanjutkan perjalanan. "Ayo kita harus turun sebelum matahari tenggelam." Mereka kembali berjalan, tetapi Nadia berjalan paling belakang. Diam-diam kembali mengambil selendang dan memasukkannya ke dalam tas, agar tidak ada yang tahu. Lalu ia berlari menyusul teman-temannya tanpa peduli bahaya yang akan terjadi. Malam pertama setelah mereka turun dari gunung menjadi awal teror. Amir terbangun di rumahnya. Jam hampir menunjukkan pukul 2 dini hari ketika ia mendengar suara aneh dari pintu kamar, seperti benda yang diseret perlahan. Saat ia duduk dan memfokuskan pendengaran, suara itu berhenti. Namun bau yang menguar di kamarnya
membuat dadanya mengeras. Bau tanah lembab, bau kain lama yang membusuk, dan bau darah. Dengan tangan gemetar, Amir membuka pintu kamar. Ruangan di rumah gelap. Tapi di ujungnya, tepat di depan pintu utama, sesuatu tergantung. Kain merah, basah, meneteskan cairan gelap ke lantai. Amir terpaku. Jantungnya berdebar kencang. Ketika dia masih terpaku dengan pemandangan itu, sebuah bisikan perempuan terdengar sangat dekat, terlalu dekat. Kalian sudah mengambil yang bukan milik kalian. Sekarang, aku akan mengambilnya kembali. Amir duduk di tepi ranjangnya, tubuhnya masih bergetar. Selama 1 minggu penuh, ia mengalami teror yang sama. Suara kain diseret, bau tanah basah yang muncul tiba-tiba. Bayangan perempuan berambut panjang di ujung tempat tidur, dan bisikan yang selalu menuntut hal yang sama. Kembalikan selendang itu. Rasa takut membuat Amir tak sanggup lagi. Malam itu, ia menghubungi semua temannya dan meminta mereka berkumpul di rumah Farid. Mereka berkumpul di rumah Farid karena orang tuanya sedang pergi ke Johor. Wajah mereka pucat, mata sembab seperti tak tidur berhari-hari. Nadia datang paling terakhir, membawa tas kecil yang terus ia peluk. Saat mereka duduk di ruang tamu, suasana terasa tebal dan berat. Amir membuka percakapan dengan suara serak. Seminggu ini aku mengalami hal aneh. Aku tidak yakin itu mimpi atau realita. Setiap tengah malam aku dengar suara benda berat yang diseret. Sewaktu aku cek, tidak ada siapapun. Dan aku melihat kain merah yang meneteskan sesuatu di pintu rumahku, tapi keesok paginya menghilang. Zafira mengangguk. Aku dengar suara kain kayak diseret di lantai dapur. Pas aku cek semua bersih, tapi di saat itu selalu ada bau anyir. Begitu pula Hafiz dan Farid. Mereka semua mengalami hal yang sama. Lalu mereka semua menoleh ke Nadia. Amir berbicara paling pelan, tetapi paling tegas. Nadia, apa kamu lihat sesuatu selama seminggu ini? Nadia menggigit bibir, terlihat gelisah. Aku mimpi. Ada perempuan rambut panjang, bajunya putih. Dia berdiri di ujung ranjangku. Dia tanya, "Di mana selendangku?" Ruangan langsung membeku. Farid mengarahkan tubuhnya ke depan. Nadia, coba jujur. Kamu beneran udah kembalikan selendang itu ke tempatnya? Nadia tidak menjawab. Nadia, suara Amir pecah. Kamu mengambilnya kan? Tangis Nadia meledak. Ia membuka resleting tas kecilnya dan mengeluarkan selendang merah itu. Tapi sekarang, benda itu bukan lagi seperti saat ditemukan di gunung. Kain itu terlihat jauh lebih tua. Seratnya mulai hancur, dan permukaannya basah, seolah baru saja dicelupkan ke dalam lumpur dan darah. Semua orang mundur refleks. Ya Allah, bisik Zafirah. Selendang itu tiba-tiba bergerak, hanya sedikit, seolah mengembang karena angin. Tapi tidak ada angin di ruang tertutup itu. Nadia menjatuhkannya dengan panik. Aku nggak tahu, aku hanya tertarik dengan selendang ini. Dan awalnya aku tidak percaya dengan mitos itu. Amir memijit pelipisnya. Kita harus kembalikan, hari ini juga. Farid mengangguk cepat. Betul, pantangannya jelas. Barang dari Gunung Ledang nggak boleh dibawa turun. Kalau sudah dibawa, harus dikembalikan ke tempat asalnya. Tiba-tiba terdengar duk, duk,
Duk dari atap rumah. 3 ketukan. Mereka semua membeku, menatap langit-langit. Ketukan itu berhenti digantikan suara lain, suara sesuatu yang bergerak menyeret tubuhnya di genteng. Zafirah menutup mulutnya, mencoba menahan teriakan. Apa itu? Apa dia mengikuti kita? Hafiz berdiri, panik. Kita harus keluar dari sini. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, lampu ruang tamu berkedip 3 kali, lalu mati. Gelap total. Hanya suara napas mereka yang terdengar, dan satu suara lain yang muncul pelan dari dekat pintu belakang. Suara seorang perempuan menggumam, "Kembalikan Piark, milikku." Dalam gelap mereka mendengar langkah kaki mendekat, hingga sebuah bayangan pucat tampak samar ketika lampu kembali berkedip. Perempuan itu berdiri di tengah ruangan. Mereka semua menjerit namun tidak bisa bergerak seolah mereka terpaku. Wajahnya pucat, rambutnya panjang, basah, menutupi sebagian wajah. Bajunya putih lusuh. Mata kosongnya menatap lurus ke arah selendang yang Amir genggam. Tinggalkan di tempat asalnya. Suara itu bergetar, rendah, namun jelas. Sebelum aku meminta nyawa kalian sebagai gantinya. Perempuan itu melangkah 1 langkah ke depan. Nadia tiba-tiba menjerit kuat, lalu tubuhnya jatuh tersungkur. Seluruh tubuhnya mengalami kejang hebat. Suaranya tersengal, dan kulitnya mulai memerah, kemudian melepuh, seperti tersiram air mendidih. Bau daging terbakar memenuhi ruangan. "Nadia!" "Ya Allah!" Zafirah berteriak. Amir dan Farid mencoba menahan tubuh Nadia yang terus kejang. Tetapi kulit gadis itu terasa panas luar biasa, seperti sedang diserang dari dalam. Selendang merah itu melilit tubuh Nadia seperti ular. Perempuan itu menundukkan kepala dan menunjuk Nadia. "Dia membawanya dariku," bisik perempuan itu. "Maka dia yang pertama akan kuambil." Saat lampu menyala lagi, sosok perempuan itu lenyap, menyisakan keheningan yang jauh lebih menakutkan. Dalam kepanikan yang memuncak, Amir langsung mengangkat tubuh Nadia yang masih panas dan tak sadarkan diri. Kulitnya terus melepuh, gelembung-gelembung merah muncul semakin banyak di sepanjang lengan dan lehernya. Nafas Nadia tersengal, hampir tidak beraturan. "Masuk mobil, cepat!" Amir berteriak. Hafiz membuka pintu depan, sementara Farid membantu menopang tubuh Nadia. Zafirah menangis. Tangannya gemetar saat mencoba menutupi luka-luka yang terus muncul di kulit sahabatnya. Mereka melesat keluar halaman. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Selama perjalanan menuju rumah sakit terdekat, Nadia kembali mengalami kejang pendek. Tubuhnya menegang, lalu merosot lemas. Bau hangus samar memenuhi dalam mobil. Amir dengan tangan gemetar menghubungi keluarga Nadia. Suaranya patah-patah ketika menjelaskan bahwa keadaan Nadia yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Di ujung telepon, ibunya langsung menangis dan berkata akan menyusul secepat mungkin. Tidak ada yang berbicara sepanjang jalan. Hanya deru mobil yang membelah malam dan napas mereka yang serak. Mereka tiba di rumah sakit, membawa Nadia yang kini hampir tidak bergerak sama sekali. Para petugas segera menangani. Namun bahkan mereka terlihat bingung melihat kondisi kulit Nadia yang melepuh seperti terbakar dari dalam. Sesampainya di ruang gawat darurat, para petugas segera membawa Nadia masuk. Mereka berempat menunggu di luar. Namun baru 5 menit berlalu ketika seorang perawat berlari keluar
dan mengabari kondisi Nadia di dalam. Dia kejang lagi. Kami perlu bantu tahan tubuhnya. Amir langsung masuk. Nafasnya tercekat melihat Nadia terbaring di atas ranjang besi. Tubuhnya melengkung karena kejang. Kulitnya kini bukan hanya melepuh, melainkan menghitam seperti terbakar dari dalam. Cairan merah menetes dari sela kulit yang retak. Nadia mengigau dengan suara yang nyaris bukan miliknya. Kembalikan. Lalu tubuhnya tersentak keras. Mesin monitor jantung berbunyi cepat, lalu melambat. Dalam hitungan detik, garis monitor itu berubah lurus. Dokter mencoba menyelamatkannya. Namun semuanya sia-sia. Nadia meninggal malam itu. Zafirah menjerit dan langsung dipeluk Hafiz. Farid terduduk di lantai. Wajahnya tertutup kedua tangan. Amir hanya terpaku memandang tubuh sahabatnya, yang kini ditutup kain putih. Selendang itu seolah berada di dalam ruangan, meski secara fisik ada di mobil. Amir bisa merasakan kehadirannya, dan ia tahu perempuan itu tidak akan berhenti. Aku tak mau ada yang lain mati, Amir berkata dengan suara serak. Kita kembalikan sekarang, malam ini. Farid mengangguk pelan. Hafiz mengusap wajahnya yang basah air mata. Zafirah masih terisak, tetapi ia berdiri dan mengikuti mereka. Malam itu, jalan menuju Gunung Ledang terasa lebih sunyi dari biasanya. Pohon-pohon seperti merapat, menutup langit. Lampu jalan semakin jarang muncul, dan udara terasa dingin tak wajar. Selendang yang mereka simpan di dalam kotak di bagasi beberapa kali terdengar bergesek sendiri, seperti ada sesuatu di dalamnya yang bergerak. Hafiz mengemudi dengan kedua tangan gemetar. Kalian dengar itu? Kotak di belakang berbunyi lagi. Zafirah menangis dan memeluk dirinya sendiri. Aku tidak mau mati. Tiba-tiba Farid memandang keluar jendela dan langsung pucat. Amir, kau nampak tak? Amir menoleh. Di sisi kiri jalan, di antara pohon, sosok perempuan bergaun putih itu berjalan mengiringi mobil mereka. Langkahnya lambat, kepalanya sedikit tertunduk, rambutnya basah menutup wajah. Jangan lihat, Amir berteriak. Terlambat. Perempuan muncul tepat di depan jalan. Awas! Hafiz menekan rem sekuat mungkin. Ban berdecit keras. Mobil berputar setengah lingkaran. Mereka hampir terjun ke parit. Hanya terhalang pagar lama di pinggir jalan. Hafiz terengah. Dia sengaja. Amir menatap jalan. Perempuan itu sudah hilang. Tetap jalan, kita sudah dekat. Mereka tiba di kaki Gunung Ledang. Udara di sana lebih dingin, menusuk tulang. Langit gelap tanpa bintang. Farid membawa kotak berisi selendang, sementara yang lain menyalakan senter. Saat mereka mulai melangkah ke jalur pendakian, angin bertiup kuat. Daun-daun kering berputar seolah menuntun mereka. Tempat kita jumpa selendangnya di pohon dekat sungai kecil itu, kata Amir pelan. Perjalanan terasa jauh lebih singkat daripada sebelumnya. Langkah kaki mereka bergema, namun ada langkah lain yang mengikuti, lebih pelan, menyeret. Di dekat sungai, Farid berhenti. Di sini. Ia meletakkan kotak itu di tanah. Selendang di dalamnya bergerak sendiri. Kain itu membuka lipatannya dan melayang sedikit di udara. Di seberang sungai,
kabut tipis muncul. Lalu sosok perempuan itu berjalan keluar dari balik kabut. Kulitnya pucat seperti tanah lembab. Matanya kosong, hitam dalam, tanpa cahaya. Suaranya terdengar, seperti datang dari dasar bumi. Itu milikku. Selendang melayang pelan ke arahnya. Jangan ambil lagi apa yang dari gunung ini. Suaranya berubah lebih rendah. Sebab yang kalian bawa akan meminta kembali. Angin bertiup kencang, menerbangkan dedaunan. Ketika angin mereda, perempuan itu lenyap bersama selendangnya. Hanya keheningan dan suara air sungai yang tersisa. Mereka berdiri cukup lama sebelum akhirnya kembali ke mobil. Tidak ada yang berbicara. Mereka terlalu berduka untuk mengeluarkan kata. Namun dalam keheningan itu, mereka merasa sesuatu telah selesai. Walau mereka harus kehilangan seorang teman baik. Di perjalanan pulang, Amir melihat keluar jendela, menatap ke puncak Gunung Ledang. Seolah ada sepasang mata yang masih memperhatikan.